warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 5, subtema yang kedua, namun di pembelajaran yang keempat dan kelima. Nah sahabat, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biasakan selalu ya sahabat untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak, gunakan masker ketika bepergian, dan jaga pula kesehatanmu agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca, melakukan pengamatan, dan diskusi, kalian mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan jelas. Kedua, dengan membaca petunjuk, kalian mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup dan mampu membuatnya sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Sahabat, kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan pun dirasakan sangat penting karena peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. 3. Meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Dan yang keempat adalah sebagai media komunikasi. Contohnya produk-produk makanan, dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Kemasan menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kali ini kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu secara berkelompok. Ayo, persiapkan dirimu dengan baik. Sahabat, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang kelima.
Satu, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara tepat dan terperinci. Yang kedua, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat dan mampu membuat poster secara benar. Sahabat, kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang, buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Buatlah tanda centang apabila postermu telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dalam tabel nomor kriteria, iya atau tidak. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah membuat judul poster sesuai tema? Jawab ya jika iya, jawab tidak jika tidak. Yang kedua, apakah penulisan kata, kelompok kata, dan kalimat sudah sesuai dengan tema? Yang ketiga, apakah gambar kalian pada poster sudah sesuai dengan tema? Dan yang keempat, apakah kalian mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster? Jika kalian sudah memenuhi seluruh persyaratan tadi pada rancangan postermu, maka lanjutkanlah dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Beberapa ciri-ciri poster antara lain yaitu: 1. Bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, diberi gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan. Ketiga, harus dapat dibaca sambil lalu, namun meninggalkan kesan yang mendalam. 4. Merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Kelima, mengandung unsur-unsur warna yang mencolok. Keenam, biasanya poster itu dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui oleh orang banyak, misalnya di tempat keramaian, alun-alun kota, pasar, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan poster adalah menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat, kemudian mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik tentang informasi pada poster tersebut. Ketiga, untuk mempengaruhi publik agar mau mengikuti isi pesan yang ada dalam poster. Yang keempat, untuk mengingatkan kembali suatu pesan tersebut atau informasi tersebut kepada publik. Dan yang kelima adalah untuk mencari perhatian dan simpati dari publik agar mengingat dan peduli dengan isi pesan dalam suatu poster. Selanjutnya yaitu jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama, poster niaga. Ini digunakan untuk penawaran barang dan jasa. Kedua, poster kegiatan. Ya, ini digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga adalah poster pendidikan, yaitu isinya memberikan pengarahan atau mendidik masyarakat. Yang keempat, poster layanan masyarakat, ya, di dalamnya memuat informasi mengenai pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kelima adalah poster karya seni. Poster ini bersifat ekspresif, di mana pesan di dalamnya dapat diartikan berbeda oleh setiap orang. Jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah poster propaganda. Ya, poster ini dibuat untuk memberikan motivasi atau semangat kerja kepada masyarakat umum agar melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua adalah poster kampanye. Nah, ini ya sering kalian jumpai ketika sudah ada atau masuk dalam pilkada atau pemilu. Biasanya dibuat untuk mendapatkan simpati masyarakat sebanyak mungkin agar memilihnya saat pemilu atau pilkada tiba nanti. Yang ketiga adalah poster komersial, yaitu poster yang dibuat untuk mempromosikan suatu barang atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Yang keempat adalah poster afirmasi. Ini dibuat untuk meningkatkan motivasi kepada pembacanya. Kelima adalah poster dicari. Nah, ini bertujuan untuk mencari orang atau benda yang dibutuhkan. Misalnya poster lowongan kerja, poster orang hilang, dan sebagainya.
Keenam adalah poster film, yaitu berisi tentang mempromosikan suatu film sehingga masyarakat ketika melihat poster tersebut menjadi tertarik dan menonton. Yang ketujuh, poster komik, yaitu poster yang isinya mempromosikan dan mempopulerkan komik-komik tertentu kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah poster kelas, yaitu isinya tentang memberikan motivasi dan arahan kepada siswa agar giat belajar dan berlatih secara tertib dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah sahabat, ini sedikit pengetahuan ya untuk kalian berbagai jenis poster, baik berdasarkan isinya maupun tujuannya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat poster yang baik. Yang pertama, menentukan subjek atau tema ya yang hendak dijadikan sebagai poster, merumuskan pesan-pesannya, apa saja yang akan disampaikan. Yang kedua, menyusun kalimat yang singkat, jelas namun padat maknanya. Yang ketiga, memilih kata-kata juga gambar yang mudah untuk diingat dan menarik, serta menuliskan kata-kata dan menyusun gambar secara menarik pula dengan memperhatikan perpaduan warnanya. Nah sahabat, karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kalian mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ayo presentasikan informasi yang telah kalian peroleh tentang hal tersebut. Nah sahabat, kali ini kita akan membahas sedikit tentang perdagangan internasional, lebih tepatnya yaitu tentang komoditas ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu ekspor dan impor? Ya, kita ulang kembali, ekspor itu adalah menjual barang atau komoditas ke luar Indonesia ya, sedangkan impor itu membeli barang atau mendatangkan barang dari luar negeri ke negara kita. Oke, untuk berikutnya yaitu komoditas ekspor dan impor utama Indonesia. Yang pertama adalah komoditas impor Indonesia, terdiri dari barang konsumsi. Ini adalah terdiri dari makanan dan minuman untuk rumah tangga, bahan bakar alat angkutan, dan sebagainya. Kedua adalah barang baku dan penolong, meliputi bahan makanan dan minuman untuk industri, bahan baku industri, bahan bakar, dan pelumas, serta suku cadang yang lainnya. Yang ketiga adalah barang modal, ini meliputi mesin-mesin berat, ya, seperti mesin pabrik, mesin traktor, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komoditas ekspor Indonesia, meliputi hasil pertanian dan hasil laut. Hasil pertanian ini bisa berupa hasil pertanian di sawah ataupun perkebunan ya. Berupa contohnya getah karet, teh, lada hitam, lada putih, kopi, sayuran, buah, udang, ikan, tuna, dan sebagainya. Yang kedua adalah hasil industri, contohnya kayu lapis, tekstil, pakaian jadi, timah, aluminium, minyak kelapa sawit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hasil tambang di luar migas, seperti biji tembaga, biji nikel, bauksit, batu bara. Yang keempat adalah hasil hutan, yaitu seperti kayu, rotan, kemenyan, damar, barang anyaman, mebel, dan sebagainya. Nah sahabat, ini ada beberapa contoh komoditi ekspor yang disebar ke berbagai negara, yaitu berupa tekstil, perkebunan, tambang, dan hasil hutan. Ini hanya sebagian saja ya, sedangkan untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di situs Kemendak atau Kementerian Perdagangan. Baiklah sahabat, ini sedikit penjelasan tentang komoditas ekspor dan impor utama Indonesia serta beberapa tujuan negara komoditi ekspor kita. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Namun sahabat, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah masing-masing ya. Atau kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.